Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum. Eh, eh, Kalau suara anak kedengaran nggak ya? Karena seram. Alhamdulillah. Eh, di tempat anak belum kedengaran suara Ustaz. Bismillah. Tes, tes suara. Tes, mana? Sudah ada?
Nah, baru ada suaranya Ustaz. Allah, ya anak yang salah ini tadi settingan apa Mikrofonnya. zoomnya salah. Ah, Iya, type. Ah, ya Ustaz. type. Fadal Ustaz. Fadal, Mas. Ya, sebenarnya. Ya lah, saya baca lagi. النجا- النجاسة العينية هي كل نجاسة لها أو لها صفة ظاهرة من لون أو ريح كالغائط أو البول أو الدم. طيب terus والنجاسة الحكمية كل نجاسة جفت وذهب أثرها جفت جفت وذهب آثارها. أثرها ولم يبق لها أثرا من لون أو ريح، وذلك مثل بول أصاب ثوبا ثم جف ولم يظهر له أثر. طيب. Jadi sebagaimana pembagian air ya pada pembahasan yang telah berlalu, air dibagi-bagi, maka demikian juga najis ya. Najis ini juga terbagi-bagi. Nah, di sini kemudian penulis atau muallif membagi ada yang namanya an-najasatul ainiyah. Najis yang sifatnya ainiyah. Ya, ini seluruh najis yang memiliki jirm atau jurmun musyahad yang bisa dilihat, ada fisiknya, terlihat ya. Apakah bisa dikenali dari sifat-sifatnya? Yang sifatnya antara lain adalah dari warna atau dari baunya atau dari rasa. Ya, kita tahu najis bisa dikenali dari tiga ini. Yang mana tiga sifat inilah yang nanti kita juga pakai atau yang sudah pernah kita bahas sebelumnya yang bisa menyebabkan perubahan pada air. Ya, tiga sifat apa? Warna, rasa, bau. Ya, yang mana air ketika tercampur oleh najis, air sedikit tercampur oleh najis atau air banyak tercampur oleh najis dan berubah rasa, warna atau baunya, maka dia akan menjadi air najis, ya, mutanajis. Nah, ini namanya najis aini, sesuatu yang bisa dilihat najisnya, fisiknya bisa dilihat. Contohnya adalah itu adalah kotoran, kotoran, alur kencing dan darah, ya. Taib. Kemudian yang kedua adalah an-najasatul hukmiyah. Najasatul hukmiyah itu adalah kullu jafat wa ba'atha. Semua najis yang kering, ya, mengering dan sudah tidak ada lagi asarnya. Ya, tidak ada lagi tersisa asarnya apakah karena atau baunya, ya, tidak ada lagi. Ya, baulin asababan tsumma. Contohnya apa? Contoh adalah kencing yang mengenai pakaian, kemudian pakaian kering. Jadi sudah tidak basah, tidak terlihat lagi asam. Ya, mungkin sudah lama sehingga mungkin tidak terlalu pesat, sehingga tidak ada rihnya, tidak ada baunya. Ya. Kemudian walam yadhar lahu athar. Jadi sudah tidak kelihatan, sudah tersisa lagi najis. Ini namanya najasatul hukmi. Ya, dia masih najis tapi najis secara hukum, bukan najisnya secara aini. Kalau najis secara aini itu ada fisiknya terlihat, ya seperti itu. Taib. Terus, Abdul. النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة. النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، ودليل أنه لا يكفي غسلها بالماء مرة كباقي النجاسات، بل لا بد من غسلها 7 مرات، سابع. 7 مرات إحداهن بالتراب، كما مر في حديث ولوغ الكلب، وقيس عليه الخير لأنه أسوأ. Taib. Taib. Jadi kemudian pembagian najis yang lain yang disebutkan di sini adalah pembagian najis ditinjau dari sisi caranya mensucikan dari najis tersebut. Ada namanya najis mughalladhah, ini najis berat. Ya, contohnya adalah najisnya anjing dan najisnya khinzir, babi. Dalilnya adalah ya artinya dalilnya itu adalah kita mencuci
najis tersebut dengan air. Satu kali tidak cukup. Ya, sebagaimana najis-najis yang lain, jenis najis itu cukup dengan air, ya sampai hilang asarnya cukup. Tapi ini najis mughalladhah ini nggak cukup. Ya. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan ya di sini pembahasan. Tapi harus dia tujuh kali dan bahkan yang pertama dicampur dengan tak, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis bulughul kalbi, hadis tentang seekor anjing yang minum dari sebuah bejana. Ya. Dan kemudian khinzir tidak disebutkan memang dalilnya, tapi dikiaskan kepada anjing. Kenajisannya dikiaskan kepada anjing karena dia adalah lebih buruk keadaannya daripada anjing ya. Baik. Ini yang pertama, najis dua. والنجاسة المخففة وهي البول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن ولم سنه حولين، ودليل كونها ولم مخففة يبلغ سنه. ولم يبلغ سنه كونها مخففة ما يكفي رشها بالماء بحيث يعم الرش جميع من غير إذن. Ya. Yang kedua, ada satu mukhaffafah. Jadi yang tadi najis berat, ini najis ringan. Ya, ini contohnya di sini adalah ya kencingnya seorang bayi laki-laki yang belum makan kecuali hanya minum air susu ibunya dan usianya ya belum mencapai 2 tahun. Ya, jadi bayinya itu hanya minum susu ibunya dan belum mencapai usia 2 tahun. Tapi lebih 2 tahun nggak masuk. Jadi di sini ada beberapa koid. Pertama, tidak makan apapun. Kedua, hanya minum susu ibunya. Ketiga, usianya tidak mencapai 2 tahun. Belum sampai 2 tahun. Dalilnya dia hadis yang khaffafah karena cukup dengan diperciki. Ya, yakfi rishuha bilma atau rossaha bilma. Cukup dengan cara dipercikkan. Air itu dipercikkan ke tempat yang terkena kencing anak laki-laki tersebut atau bayi laki-laki tersebut. Bihaitsu ya'mur ar-risya jami'a mawadi'an najas atau jami'a mawadi'an najas. Percikannya itu harus mencakup seluruh tempat yang memang terkena najis ya, tanpa harus dialirkan. Min ghairi silan itu maksudnya airnya tidak harus mengalir, dia cukup diperciki. Ya, diambil kemudian kita ambil dengan tangan kita kemudian cepret-cepretkan gitu ya istilahnya sampai ke seluruh tempat itu terkena dengan percikan air tadi. Ya. Nah ini dalilnya ada disebutkan. Ya lah. رواه البخاري ومسلم Baik. Ya. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أم قيس بنت محسن وغيرهما عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها binti بنت محسن Ihsan. بنت الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. Ayo. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga selain dari kedua imam tersebut dari Ummu Qais binti Mihsan. Ya, Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha bahwasanya dua anaknya si kecil yang belum makan makanan apapun. Ya, artinya baru menyusu kepada ibunya. Kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW dan ternyata anak ini mengencingi bajunya Rasulullah. Ya, fabala ala thawbihi, mengencingi bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falma'in, maka kemudian Rasulullah menyuruh menyuruh mengambilkan air. Fanadhahu walam yaghsilhu. Nadhahu ay maksudnya rasyahu bihaitsu amma al-mahalla bil ma'i wa ghamarahu biduni silan. Itu maksud daripada nadhahu, yakni diperciki sampai mencakup keseluruhan tempat ya di mana terkena kencing bayi tadi. Ya, semua tempat itu dikenai percikan air. Tidak perlu di ghamara itu maksudnya dialiri ya, dialiri dengan air ya, seperti tidak perlu. Ini kencingnya anak laki-laki yang apa tadi?
yang anak laki-laki kemudian belum makan dan hanya menyusu kepada ibunya dan belum berusia 2 tahun. Anak perempuan, bayi anak perempuan tidak termasuk dalam najis mukhaffafah. Ya, itu hanya anak kecil laki-laki, bayi laki-laki. Baik, terus. فنضع رشه بحيث عم Terus, المحل an-najasatul mutawassithah. النجاسة المط وهي نجاسة غير الكلب والخنزير وغير بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن وذلك مثل بول الإنسان وروث الحيوان والدم وسميت متوسطة لأنها لا تطهر بالرش ولا يجب فيها تكرار الغسل إذا زالت عينها بغسلة واحدة. Baik. Ya, yang ketiga ada najis yang pertengahan. Jadi tadi sudah disebutkan najis yang mughalladhah yang berat, kemudian najis yang ringan, mukhaffafah, sudah disebutkan contohnya. Nah, sisanya adalah disebut dengan najis mutawassithah. Ya, itu selain yang disebutkan tadi. Ya. Jadi mudah menghafalnya. Jadi makanya disebutkan dulu najis yang mughalladhah karena ada dua saja. Anjing dan babi dan keturunan keduanya itu semua. Kemudian yang mukhaffafah juga cuma kencingnya bayi laki-laki dengan persyaratan-persyaratan atau koid-koid yang sudah kita sebutkan. Nah, maka yang ketiga sisanya itu adalah najis, disebut najis mutawassithah. Contoh di sini disebutkan adalah manusia, kotorannya hewan, ya, rauthul hayawan itu semua najis. Hatta hayawan yang dimakan dagingnya pun juga najis, ya. Wadam juga, dam darah, ya. Darah itu juga najis. Disebutkan mutawassithah, kenapa? Karena tidak cukup dengan mensucikannya dengan apa? Dengan dipercik itu nggak cukup. Dan juga tidak wajib untuk mengulangi seperti apa? Seperti misalnya najis berat. Najis berat kan harus diulangi sampai 7 kali. Bahkan yang pertama dengan menggunakan tanah, ya, dengan menggunakan tanah. Nah, adapun najis mutawassithah tidak demikian, tidak perlu diulangi, tidak wajib untuk diulangi, ya, dan juga tidak cukup untuk diperciki, tidak cukup. Iya. Jadi kalau sudah hilang najisnya, walaupun dengan 1-2 kali, ya sudah cukup. Tidak perlu sampai 7 kali, ya, seperti itu. Taib. Dalilnya adalah Abdullah. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيت بماء فيغسل به Terus تبرز لحاجته tabarraza لحاجته خرج إلى البراز al-baraz. إلى البراز وهو الفضاء ليقضي حاجته من بول أو غائط. Aywa. Hadisnya adalah, ya, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda atau beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau beliau ingin idza tabarraza, maksud tabarraza ini kharaja ilal baraz. Baraz itu artinya fadha, yakni apa, padang pasir, ya, atau tanah lapang gitu, ya. Keluar dari rumah menuju ke tanah lapang atau padang pasir ketika itu untuk menunaikan hajat beliau, maka ataituhu bima'in, maka kemudian aku membawakan kepada beliau air, fayaghsilu bihi, kemudian beliau mensucikan dari buang air tadi dengan menggunakan air tersebut, ya, seperti itu. Ya, ini adalah dalil tentang najis mutawassithah. Kemudian juga selanjutnya, وروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ baca terus. مذاء كثير خروج المذي وهو ماء أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة. Ayo. Dalil kedua, ya, adalah hadis juga riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ali radhiyallahu taala anhu, berkata bahwa kuntu rajulan madzaan, aku adalah seorang yang sering keluar madhi, ya. Madzaan itu madhinya banyak, jadi sering keluar. Apa itu madhi? Adalah sebuah cairan yang berwarna kekuning-kuningan dan cairan yang tidak kental, ya, rokik.
dan dia berwarna kekuning-kuningan, yang keluar biasanya ketika syahwat sedang memuncak, tapi belum sampai kepada keluarnya mani. Ya, jadi mengiringi syahwat biasanya. Nah, ini namanya madhi. Nah, ini najis ya. Tapi Ali radhiyallahu taala anhu itu malu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian Ali bin Abi Thalib. Cuman beliau ingin tahu bagaimana untuk terkait dengan hal ini, bersucinya bagaimana. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh Al-Miqdad ibn Al-Aswad tanya ke Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah fihil wudu. Ya, maka berwudu. Dan dalam riwayat Muslim yaksilu dzakarahu wa yatawaddau. Cuci kemaluannya, zakarnya dicuci, dibasuh, kemudian yatawadda, dan dia berwudu. Nah, ini cara menghilangkan najis yang mukhaffaf, yang apa? Yang mutawassitah, ya. Demikian, dicuci dan kemudian dia berwudu. Taib. Kemudian yang lain lagi, dalil yang lain. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه في 3 أحجار فوجدت حجرين وتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس والركس النجس والروثة براز الحيوان. Buros apa baros? براز. Buros. Taib, rawal Bukhari. Ya, hadis yang lain adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam buang air besar, ya, kemudian fa'amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian Rasulullah perintahkan aku, yakni perintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membawa tiga buah batu. Maka fawajatu hajaroin, ya, kemudian aku dua batu, ya, kemudian wal tamastu ats-tsalitsa ajidhu. Nah, aku berusaha mencari batu yang ketiga tapi enggak ketemu. Maka kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengambil rausatan. Rausah itu adalah kotoran. Iya, adalah kotoran. Ya, najis dia, di kotoran hewan ya, yang ada di situ. Jadi diambil karena mungkin sudah kering. Ya, karena nggak ketemu batu yang diambillah kotoran hewan yang sudah kering tadi. Fa akhadal hajar wa alqar rausah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil dua batu tadi dan kemudian melempar yang rausah, yang kotor tadi dibuang sama Rasulullah. Kata beliau, hadza riksun. Ya, ini adalah riks. Riks itu ya najis. Jadi kotoran walaupun sudah kering ya tetap najis. Ya. Apalagi ketika misalnya kita buang air, kencing atau yang semisal, lah, itu kan benda yang sebelumnya kotoran hewan yang sudah kering. Kalau dipakai kena air kencing atau sisa-sisa air kencing ya jadi basah lagi. Jadi najisnya malah kembali lagi jadi lengket ya. Jadi ya makanya dibuang sama Rasulullah SAW. Iya. Yang dua diambil, yang satu dibuang ya, ini kotoran tadi. Iya. Jadi hadis-hadis tadi itu menunjukkan najisnya hal-hal tersebut dan beberapa atau najis-najis yang lain dikiaskan kepada apa yang disebutkan di dalam tiga hadis tersebut. Baik. Kemudian كيفية التطهير من النجاسات. التطهر من النجاسات المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وهذه لا تطهر إلا إذا غسل 7 مرات إحداهن بالتراب سواء كانت النجاسة طينية وسواء كانت على ثوب أو بدن أو مكان ودليل ذلك حديث ولوغ الكلب الذي مر ذكره. baik. التطهر من Ya, jadi kemudian setelah itu masuk kepada pembahasan tentang apa namanya? Tentang pembahasan cara mensucikan dari najis ya. Yang pertama itu adalah mensucikan dari najis yang mughalladhah, najis, yakni dengan ya di sini disebutkan bisa sucikan najis besar itu kecuali dengan membasuhnya 7 kali. Dan yang pertama itu dengan menggunakan tanah biturab. Ya, apakah najisnya itu sifatnya ainiyah ataupun yang hukmiyah? Tadi sudah kita sebutkan di awal apa itu najis ainiyah, apa itu najis hukmiyah. Jadi mau najisnya hukmiyah kah atau ainiyah, apalagi ainiyah,
cara mensucikannya sama. Dicuci 7 kali dan yang pertama menggunakan tanah. Dan ini sama saja, apakah dia mengenai pakaian, mengenai badan atau tempat? Sama. Kalau mengenai tanah ya dicuci, mengenai badan ya mengenai pakaian juga 7 kali, mengenai tempat juga 7 kali. Iya. Dalilnya adalah hadis wulughul kalbi yang akan disebutkan nanti. Ya. Baik, terus. التطهر من النجاسة المخففة وهي بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، وهذه نجاسة تطهر برش الماء عليه حتى يعم الرش، سواء كانت عينية أم سقمية، أن كانت على الجسم أو الثوب وكان. Ya. Kemudian yang kedua adalah mensucikan dari najis yang mukhafafah. Yang tadi mau najis mukhafafah apa? Najisnya kencingnya anak bayi atau anak kecil yang belum makan kecuali hanya minum air susu ibunya. Nah, ini bisa dengan disikan meliputi seluruh tempat yang terkena najis. Apakah itu najisnya ainiyah maupun juga hukmiyah sama saja. Ya, sama saja. Ya, baik terkena pada badan maupun pakaian maupun tempat. Jadi badan, pakaian, tempat sama saja. Diperciki semuanya. Taib. Terus. التطهر من النجاسة المتوسطة وهي نجاسة ما عدا الكلب والخنزير والصبي الذي لم يطعم، وهذه النجاسة إنما تطهر إذا جرى الماء عليها وذهب بأثرها، فزالت عينها وذهبت صفاتها من لون أو طعم أو ريح، سواء كانت عينية أم حكمية، وسواء كانت على ثوب أو جسم أو مكان، ولكن لا يضر بقاء لون عسر زواله Asar atau asura. عسر زواله Zawaluhu. زواله كالدم مثلا. Taib. Yang ketiga membersihkan atau mensucikan dari najis mutawassithah. Jadi tadi najis mutawassithah sudah kita sebutkan adalah najis besar maupun najis yang ringan. Caranya adalah dengan cara apa? Jarol ma'u 'alaiha wa dhahaba bi athariha. Caranya adalah dengan mengalirkan air kepada najis tersebut sampai kemudian asarnya hilang. Sehingga kemudian zatnya hilang, kemudian sifat dan asarnya pun hilang. Apakah itu warnanya, rasanya ataupun baunya. Apakah dia ainiyah maupun hukmiyah. Ya. Jadi bisa dia sifatnya najis ainiyah maupun najis yang hukmiyah. Yang najis yang mutawassithah tapi yang sifatnya hukmiyah gitu. Sama saja. Caranya begitu. Jadi dialiri dengan air sampai tidak ada lagi asarnya. Ya, tentunya najis hukmiyah juga tidak lagi ada asarnya. Cuman kita tahu di situ ada najis begitu kan. Kita tahu misalnya ada kita kencing atau misalnya anak kita ngompol misalnya, kemudian kasurnya terkena najis, ya kencingnya dia, dan sudah kering misalnya, itu kan najis hukmiyah namanya. Tapi kita tahu di situ, walaupun tidak terlihat lagi asarnya, di situ ada kencing anak kita. Ya tetap itu hukumnya najis, namanya najis hukmiyah. Cara mensucikannya sama dengan najis yang ada ainnya, ainiyahnya, ada zatnya. Ya, apakah itu pakaian, tempat maupun badan sama saja caranya. Ya, yang disebutkan di sini walakin la ya baqa'u launi baqa'u launin asura zawaluhu. Ya, jadi tidak memudaratkan tersisa warnanya jika memang sulit untuk menghilangkannya. Seperti darah misalnya, darah kan najis pertengahan ya, najis mutawassithah. Kemudian terkena pakaian misalnya, pakaian putih lagi misalnya kan, kita cuci beberapa kali, digosok bahkan dan lain sebagainya, ternyata nggak hilang-hilang. Tapi sudah cukup walaupun ada asarnya. Ya, padahal kan di sini disebutkan sampai asarnya itu hilang. Zahaba bi asariha, sampai hilang asarnya. Tapi kalau memang sudah dicuci, sudah digosok dan lain sebagainya, ternyata masih ada, ya sudah cukup gitu ya. Tidak perlu sampai hilang sama sekali. Nanti akan merusak pakaian kalau seperti itu. Nah, ini juga nanti jadinya mubazir, pakainya nggak dipakai lagi akhirnya ya. Ya, taib. تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير، ويطهر جلد الحيوان غير الكلب والخنزير بالدباغ، والدباغ نزع رطوبة الجلد التي يفسد إبقاؤها في مادة لاذعة حريفة، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد.
Baik, hadisnya. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيهاب فقط، رواه مسلم. ويجب غسل الجلد بالماء بعد الدبغ لملاقاته الأدوية النجسة التي دبغ بها، أو الأدوية التي تنجست بملاقاتها قبل طهر عينه. Baik. Kemudian yang kedua, bukan yang kedua ini, ya, kedua adalah pembahasan tentang menyamak, ya, mensucikan kulit bangkai selain anjing dan khinzir. Jadi kalau ada binatang, misalnya sapi atau kambing misalnya yang mati, tidak disembelih, jadi bangkai statusnya, maka masih bisa dimanfaatkan. Apa yang dimanfaatkan? Kulitnya. Caranya bagaimana? Disucikan dulu dengan disamak, ya. Jadi eh, di sini disebutkan kulit hewan selain kulit anjing dan kulit babi itu bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, bisa disucikan dengan cara disamak. Ya namanya bahasanya dibag. Dibag itu artinya disamak. Hilangkan bagian-bagian yang lembab atau basah pada kulit yang bisa merusak kulit tersebut atau bagian tersebut masih ada. Caranya dengan menggunakan madah yang ladhighah, yakni irifah, yakni yang sifatnya panas menyengat begitu. Yang panas dan menyengat. Nah, itu kalau di kulit bangkai tadi dipakai atau ditaburi itu kemudian digosokkan ke situ, itu nanti akan menghilangkan apa namanya sisa-sisa daging atau lemak-lemak yang menempel pada kulit bangkai tersebut. Ya, iya. Hingga kemudian nanti bisa dihilangkan semua. Nah, itu la'u fil ma' ilaihin natan wal fasad. Kapan itu selesai? Apa namanya zat yang lembab atau basah tadi sudah dihilangkan, kemudian kulit tadi dimasukkan ke air, itu nggak busuk, ya, tidak busuk dan tidak rusak. Jadi yang membuat dia rusak dan busuk itu adalah sisa-sisa yang menempel pada kulit tadi, seperti sisa-sisa daging ataupun lemak ataupun kulit-kulit ari atau semisal itu, yang dia bisa karena dia dan itu merusak kulit. Nah, kalau itu dibuang, kemudian kulitnya dimasukkan ke air, itu nanti tidak menjadi rusak, ya, seperti itu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Idza dubigal ihabu faqad tahura." Jika kulit itu disamak, maka dia telah suci. Ya. Jadi setelah dia suci, maka kemudian wajib untuk kulit tersebut dengan air. Karena apa? Karena di situ ada obat-obat yang digunakan untuk menghilangkan najis tadi. Ya, zat yang tadi sifatnya menyengat dan panas yang digunakan untuk sisa-sisa apa bagian yang bisa membusuk pada kulit itu dibuang, dengan itu tercampur dengan najis tersebut. Nah, ketika itu sudah hilang atau sudah selesai proses penyamakan, maka harus dicuci, dibersihkan sehingga kemudian obat-obatan tadi menghilang bersama dengan najisnya. Iya, jadi itu adalah cara untuk menyimak atau apa istilahnya menyamak, ya, bukan menyamak kulit bangkai. Dan ini hanya tidak berlaku pada babi dan anjing. Jadi kalau babi dan anjing kulitnya walaupun sudah disamak tetap saja najis, ya, tetap najis, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Baik, terus. بعض ما يعفى عنه من النجاسات. الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة أينما كانت والتحرز منها، وجعل الطهارة من النجاسة شرطا لصحة الصلاة، سواء في الثوب أو أم البدن أو أم المكان. إلا أن الدين راعى اليسر وعدم الحرج، فعفى عن بعض النجاسات للتعذر إزالتها أو مشقة الاحتراز عنها تسهيلا عن الناس ورفعا للحرج عنهم. وإليك بعض هذه المعفوات. Baik. Kemudian berikutnya pembahasan baru lagi tentang tadi setelah menyamak kulit, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang beberapa najis yang dia dimaafkan. Karena Islam itu adalah agama yang cinta dengan kebersihan, cinta dengan kesucian. Oleh karenanya
mewajibkan penganutnya untuk menghilangkan najis dimanapun najis itu berada, ya. Dimanapun dan kapanpun ada najis itu Islam perintahkan untuk dihilangkan. Dan juga kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari najis, ya. Jadi tidak hanya menghilangkan najis tapi juga menjaga diri kita dari najis tersebut. Kemudian taharah ini dijadikan syarat untuk keabsahan sholat. Itu agama yang sangat cinta dengan kebersihan. Makanya dijadikan salah satunya taharah dari najis, bersuci dari najis merupakan syarat untuk sholat. Yang mana sholat itu merupakan ibadah yang paling agung di dalam Islam. Ibadah yang paling penting di dalam Islam itu sholat. Ya, taib. Nah, maka seorang muslim dia harus bersih dari seluruh najis-najis ini. Baik yang menempel pakaiannya atau pada badannya atau pada tempatnya. Iya. Namun demikian, ya Islam itu walaupun uh, menuntut kepada para penganutnya, pada kaum muslimin untuk senantiasa bersih dari namanya najis, tapi Islam adalah agama yang mudah. Tidak suka memberatkan penganutnya. Sehingga di sana ada beberapa najis yang dimaafkan, ya. Dimaafkan untuk tidak dihilangkan. Dalam artian tidak perlu sampai seperti yang kita sebutkan tadi cara mensucikan najis, ya. Karena sulit untuk menghilangkannya. Dan juga dalam rangka untuk mempermudah manusia. Ya, seperti itu. Nah, di sini akan disebutkan beberapa contoh najis-najis yang dimaafkan. Taib yang pertama. واحد رشاش البول البسيط الذي لا يدركه الطرف المعتدل إذا أصاب الثوب أو البدن سواء كانت النجاسة المغلظة متوسطة. Taib. Yang pertama, rosasul bauli al-basit alladzi la yudrikuhu tarf. Iya, jadi apa istilahnya? Percikan ya, percikan kencing yang sedikit jumlahnya, yang tidak terlihat oleh mata seorang yang standar, mata standar. Al-mu'tadil di situ, at-tarf al-mu'tadil itu pandangan orang atau penglihatan orang yang biasa-biasa aja. Bukan penglihatan yang lemah, tapi yang standar, orang yang tidak rabun matanya bisa melihat itu gitu loh. Nah, kalau itu terkena pakaian atau badan, maka ini tidak dimaafkan, ini dimaafkan. Ya, apakah najis besar ataupun najis ringan ataupun najis yang pertengahan sama. Yang mughalladhah, mukhaffafah atau mutawassithah, kalau ada percikan yang mengenai tubuh kita atau badan kita dan itu sangat kecil, sedikit, yang mana percikan itu tidak terlihat oleh mata orang yang normal, ya, maka ini dimaafkan. Mata orang yang normal nih ya, mata orang yang normal, bukan mata orang yang, karena penglihatan itu kan macam-macam. Ada yang kuat, ada yang biasa-biasa aja, yang standar, ada yang lemah. Yang matanya rabun tuh yang lemah, ya kan? Jelas nggak kehitung. Yang kuat, dia akan bisa melihat. Percikan sekecil apapun dia lihat, bisa. Nah ini bukan, karena terlalu akan mempersulit itu. Karena nanti tujuan untuk meringankan jadi tidak ada. Jadi mata orang yang kebanyakan mata 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 normal ya seperti itu. Taib. Yang kedua. اثنين اليسير من الدم والقيح والدم البراغيث وونيم الذباب أي نجاسته ما لم يكن ذلك بفعل الإنسان وتعمده. Iya. Kemudian yang kedua yang juga dimaafkan adalah darah yang jumlahnya sedikit, ya. Secara adat jumlahnya sedikit atau al-qaih, muntah. Afwan, qaih itu nanah, bukan muntah ya, nanah. Darah atau nanah. Atau darah kutu, al-baraghith itu darahnya kutu. Atau dzubab itu lalat, ya. Ya semacam darah pada lalat. Lalat nggak punya darah ya. Jadi semacam cairan yang ada pada lalat lah. Jadi najisnya, nah, bukan cairan. Naim itu, afwan, naim itu kotorannya yang dibawa oleh lalat. Yang lalat itu kan suka nemplok gitu ya ke kotoran-kotoran gitu kan. Mungkin dia nempel di kotoran hewan misalnya atau di kotoran manusia. Kemudian di kakinya mungkin ada kotoran.
kemudian dia terbang kemana, hinggap kemana, misalnya hinggap ke pakaian kita atau ke tangan kita, itu kan nggak terlihat. Nah ini kan kalaupun ada najisnya di sana ya sedikit sekali. Ya itu seperti itu dimaafkan ya, selama itu tidak disengaja oleh orang. Misal nih ada lalat gitu di meja, diambil terus ditempel-tempelin ke tangan, ya jangan seperti itu ya. Jadi di sini malam yakun dzalika bi fi'lil insan wa ta'ammuduhu atau wa ta'ammudihi. Jadi tidak disengaja. Ya dia terbang kemudian nemplok aja ke tangan, kemudian kita pukul misalnya, ya itu nggak apa-apa ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau seperti itu berarti dia tidak menyengaja. Beda kalau misalnya ada lalat terus kita ambil, kita taruh di tangan kita. Ini beda. Ya, seperti itu beda. Taib. Yang ketiga. 3 دم وقيح الجرح وقيح الجروح ولو كان كثيرا، شريطة أن يكون من الإنسان نفسه وألا يكون بفعله وتعمده وألا يجاوز محله المعتاد وصوله إليه. Taib. Yang ketiga, termasuk yang dimaksud adalah darah dan nanah yang keluar dari luka, walaupun jumlahnya banyak. Walau kana katsiran. Cuma dipersyaratkan itu dari manusianya sendiri, ya bukan disengaja keluar. Jadi arti keluar karena misalnya luka, ya kemudian luka lutut atau di tempat-tempat tertentu itu kadang ada nanahnya, ya dia keluar sendiri, bukan sengaja dikeluarkan ya. Ya, makanya Allah yakunu fi'lihi au ta'amudihi, bukan di keluarnya. Ya memang keluar dengan sendirinya. Ya, dengan syarat dia tidak melampaui tempat biasanya dia berada. Misalnya ya di sekitaran luka itu saja kan, ketika keluar nanah atau kan luka itu saja. Nah, ini tidak mengapa, dimaafkan ya. Taib. Yang keempat. الرابع روث الدواب الذي يصيب الحبوب أثناء دراستها، روث الأنعام الذي يصيب اللبن أثناء الحلب ما لم ما لم يكثر فيغير اللبن. Malam yuksir. ما لم يكثر فيغير اللبن. Ya. Yang keempat yang juga dimaafkan adalah kotoran hewan ketika hewan ini menginjak yang ada pada biji-bijian. Ketika hewan-hewan ini misalnya menginjak biji-biji tersebut. Ada biji tertentu ya, biji-bijian tertentu kayak misalnya yang terkena kotoran hewan misalnya. Ya, yang tidak sengaja terinjak oleh hewan-hewan tadi, atau karena kotorannya yang mengenai susu, misalnya kotoran sapi atau kambing misalnya, kita perah susunya, ternyata susunya kemasukan atau terkena sedikit daripada kotorannya, ya maka selama ketika memerah susu itu terkena kotoran dan itu tidak banyak jumlahnya, tidak sampai mengubah daripada susu yang diperas, maka ini tidak mengapa ya, dimaafkan. Baik, terus. 5 روث السمك في الماء ما لم يتغير، وذرق الطيور في الأماكن التي تتردد عليها كالحرم المكي كالعبلوة وعسر الاحتراز عنه. Ya. Yang kelima adalah daripada ikan yang ada di air selama tidak mengubah air tersebut, ya. Atau kotoran burung, ya, di tempat-tempat yang memang susah untuk dihindari, seperti misalnya disebutkan di sini adalah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Jami Al-Umawi, ya, yang mana memang ini susah untuk dihindari. Burung-burung ini berada di sana karena memang tidak boleh diburu, jadi mereka banyak kali jumlahnya, itu kadang-kadang kotorannya ada di mana-mana. Ya karena susah dihindari, maka ini juga dimaafkan. Baik, yang keenam. 6 ما يصيب ثوب الجزار من الدم ما لم Malam, يكثر. ya. Yang keenam adalah darah yang mengenai pakaian dari orang tukang jagal. Apa? Tukang jagal, tukang daging lah. Ya, kadang kan ketika nyembelih atau ketika memotong daging mungkin kecipratan darahnya. Nah, ini selama darahnya itu sedikit, yang nyiprati pakai tidak mengapa. Yang
ما الدم الذي Ya, darah yang ada pada daging. Ini juga tidak najis, dimaafkan. Terus. 8 فم المتنجس بالقيء إذا أخذ ثدي. Eh, yang kedelapan adalah mulut anak kecil yang ternajisi dengan muntah jika dia hanya minum air susu ibunya. Ya, jadi di muntah itu najis yang keluar dari perut, baik manusia pun hewan, muntahannya itu najis. Ya, jadi apa yang tersisa di mulut, sisa najis. Ya, yang dimaafkan apa? Muntah anak yang punya. Ya, itu dimaafkan. Adapun kalau itu muntahan ada besar atau muntahan hewan seperti sapi, misalnya kan dia makan, kemudian nanti dimasukkan ke lambung, setelah masuk ke lambung dikeluarkan lagi. Karena itu sapi kan termasuk hewan yang memamah biak istilahnya kan. Nah itu yang dimakannya najis. Dalam mazhab itu adalah dihukumi najis. Iya. Adapun makanan yang masih di dalam mulut ini tidak najis. Namun kalau dia sudah masuk ke dalam, baik dia masih berupa wujud asalnya, belum berubah sama sekali, tetap najis, hukumnya sama, najis. Iya. 9 ما يصيب الإنسان من طين الشارع. Mayusibul insana min, yakni sesuatu dari debu jalanan yang mengenai manusia. Kadang itu karena saking lamanya mungkin sudah berubah menjadi debu misalnya. Kemudian dia tertiup atau mungkin ada debu-debu yang di sekitaran kotoran yang mungkin terkena kotoran dan mengering kemudian tertiup angin kemudian mengenai kita misalnya. Ini juga dimaafkan. Baik, yang ke-10. 10 الميت التي لا نفس لها سائلة أي لا دم لها من نفسها إذا وقعت في مائع كالذباب والنمل شريطة أن تقع بنفسها ولم تغير المائع التي وقعت فيه. Baik, yang ke-10 adalah yang hewan yang tidak ada darahnya. Tidak ada darahnya ya. Yang masuk ke dalam air atau zat cair. Contohnya apa? Dzubab, lalat. Nahl itu eh, lebah atau tawon misalnya. Namel itu semut. Jadi nggak ada darahnya. Kemudian masuk ke dalam minuman kita, misalnya masuk ke dalam kopi atau teh yang kita buat, masuk ke dalam sup. Ya. Dengan syarat jatuh dengan sendirinya. Bukan dan kedua tidak berubah zat cair tersebut. Warna, rasa, maupun baunya tidak berubah. Ya, bukan sengaja dimasukkan. Ini lain kalau sengaja dimasukkan. Jadi ini tidak sengaja masuk dengan sendirinya. Ya, dalilnya adalah ya lah. روى البخاري وغيره عن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإنه في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. ووجه الاستدلال أنه لو كان ينجسه لم يؤمر بغمسه وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. Baik. Berikutnya adalah hadis yang dibawakan untuk jenis yang ke-10 tadi ya, yang bangkai dari hewan yang tidak mengalir, darahnya tidak ada darahnya. Adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW jika ada seekor lalat yang masuk ke dalam apa tempat minum salah seorang di antara kalian, falyaghmishu lahu, maka tenggelamkan lalat itu, tenggelamkan semuanya, tenggelamkan. Tsumma yatrahu, kemudian ambil buang lalatnya. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena salah satu di antara saya ada obat, wa fil akhari da'an, sedangkan yang satu lagi ada penyakit. Jadi ada obatnya, ada penyakitnya. Satu saya ada obatnya, yang satu lagi penyakit. Jadi kalau menyemplung satu, kita kan nggak tahu mana yang kecemplung itu, yang masuk itu yang mana, yang ada penyakitnya atau apa yang ada obatnya. Karena kita tidak tahu,
celupkan sekalian gitu. Sehingga kemudian dinetralkan antara penyakit dengan obatnya. Ini adalah contoh dari Nabi SAW. Kita harus yakin, jangan merasa jijik atau apa, enggak usah. Rasulullah begitu caranya. Atau jangan menganggap oh ini apa secara kesehatan tidak memenuhi standar kesehatan. Ya la haula wala quwata. Ini Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan demikian, maka kita sami'na wa ata'na. Kita celup, Rasulullah bilang celup, celup. Ya. Seluruhnya. Kemudian ambil, buang. Itu. Nah, apa wajhul istidlalnya di sini? Sisi pendalilannya apa? Seandainya eh, bangkai daripada lalat tadi itu najis, tentunya Rasulullah tidak akan perintahkan untuk malah dicelupkan. Malah mungkin Rasulullah perintahkan buang seluruh airnya. Nah ini kan enggak. Rasulullah bilang malah celupkan itu. Dalam dimasuk, dibuang. Ini kan tidak. Disuruh celupkan, kemudian ambil itu lalat, kemudian buang. Ini menunjukkan bahwa bangkai lalat yang masuk ke dalam minuman kita atau benda-benda cair secara tidak sengaja dengan sendirinya, maka ini najis. Ya, dimaafkan yang seperti ini. Nah, kemudian dikiaskan kepada lalat semua yang sejenis dengan lalat. Dalam artian binatang-binatang yang tidak memiliki darah. Ya. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin yang dicintai Allah SWT, saya kira kita cukup sampai pada poin ini. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang istinja pada pertemuan yang akan datang. Baik.